Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya Devian Aulia Faris dalam video Latsar CPNS 2021. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang review dan rangkuman materi tentang manajemen ASN. Lalu yang kedua ada whole of government, dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Nah, sekarang kita akan menuju materi yang pertama, yaitu adalah manajemen ASN. Apakah itu manajemen ASN? Jadi, manajemen ASN adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengelola. Jadi, sistem yang berfungsi untuk mengelola aparatur sipil negara. Jadi manajemen ASN ini mengelola mulai dari perekrutan kita sebagai pegawai hingga kita selesai bertugas atau purna tugas. Nah, sistem ini bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional dan memiliki nilai dasar. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu, nilai dasar ASN itu ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lalu selain itu juga memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Oke. Jadi ASN itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah PPPK atau yang disingkat P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di pemerintah kita terdapat 2 tipe pegawai, 2 jenis pegawai, yaitu PNS dan P3K. Apakah perbedaannya? Nah, sebenarnya perbedaan PNS dan P3K itu sangat banyak. Tapi di sini saya mencoba merangkum ada 4 perbedaan yang signifikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Jadi yang pertama PNS. Jadi PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang PNS, dan PNS ini diangkat oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau kepala badan kepegawaian, dan ini merupakan pegawai tetap dan memiliki nomor induk kepegawaian. Sedangkan P3K itu adalah WNI yang memenuhi syarat sebagai P3K. Namun di sini pegawai ini mengadakan perjanjian kerja dalam batas waktu yang ditentukan dengan pejabat yang berwenang. Jadi seperti itu ya kira-kira pengertiannya. Untuk perbedaannya, jadi PNS itu dapat menduduki seluruh jabatan ASN. Sedangkan P3K itu hanya bisa menduduki jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tertinggi utama madya tertentu. Jadi tidak semua jabatan pimpinan tertinggi utama dan madya bisa diduduki oleh P3K. Lalu PNS itu menjalani masa percobaan selama 1 tahun sebagai CPNS, sedangkan P3K itu tidak menjalani masa percobaan. PNS berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K itu diangkat dengan perjanjian kerja, jadi seperti pegawai kontrak. Dan yang sangat membedakan PNS dan P3K adalah dalam segi haknya. Untuk PNS mendapatkan hak berupa gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, jaminan perlindungan,
dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K itu mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi P3K tidak mendapatkan hak berupa jaminan pensiun dan hari tua. Oke. Lalu kita sebagai ASN itu mempunyai fungsi. Ada 3 fungsi yang sangat penting ya, yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Jadi kita sebagai ASN itu harus melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita ada pedoman yang harus dijalani. Kita ada patokan, yaitu peraturan perundang-undangan. Dan apabila kita melanggar, kita akan dikenakan sanksi. Nah, yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Nah, kita sebagai ASN harus dapat melakukan pelayanan publik dengan baik. Nah, untuk pengertiannya nanti saya akan jelaskan di materi yang ketiga ya. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kita di negara Indonesia ini terdiri dari banyak suku, ya, banyak ras dan berbeda-beda. Jadi kita sebagai ASN wajib berfungsi sebagai perekat dan juga mempersatukan bangsa kita, serta setia kepada ideologi yang menyatukan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Nah, di sini ada kewajiban kita juga sebagai ASN. Di antaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sistem manajemen ASN pada saat ini yang diterapkan di pemerintahan kita menggunakan konsep sistem merit. Nah, apakah itu sistem merit Bapak Ibu? Jadi, sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Jadi, sistem pemerintahan kita saat ini menggunakan sistem yang lebih objektif, lebih bisa terukur, dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi sistem merit ini mempunyai arti bahwa semua warga Indonesia bisa menjadi PNS. Jadi tidak eksklusif ya Bapak Ibu. Dan sistem merit ini mengatur segala hal dalam manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, lalu ada setelah direncanakan kebutuhan, ada perekrutan, lalu setelah kita direkrut, kita akan dinilai kinerjanya melalui monitoring dan penilaian, lalu ada pengembangan kompetensi, lalu promosi atau kenaikan jabatan, mutasi, dan penghargaan. Jadi ya, demikian dari sistem manajemen ASN. Dan kita akan berpindah selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu whole of government. Jadi ini merupakan sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di Indonesia. Dan memang ini sudah sistem yang juga telah diterapkan di negara-negara maju di dunia. Apakah itu whole of government? Jadi
Whole of government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi ada beberapa kata inti yang bisa kita cerna di sini. Yang pertama, jadi whole of government ini adalah suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan, di mana di sana terdapat upaya-upaya kolaboratif antar instansi di pemerintahan, antar sektor dalam pemerintahan, dengan tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dan di dalamnya terdapat koordinasi, jelas, koordinasi dan kerjasama. Oke. Apakah contoh penyelenggaraan WOG? Jadi di sini saya contohkan salah satunya di luar negeri, ada negara Australia yang menerapkan sistem integrasi antara berbagai sektor di pemerintahan Australia yang dinamakan Australian Public Service Commission. Jadi masyarakat Australia bisa mengakses semua instansi pemerintahannya dalam satu website. Dan juga di pemerintahan Amerika terdapat USA Gov, sama dengan Australia. Jadi di sini sudah diintegrasikan antar sektor pemerintahan di Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia kira-kira apa ya penyelenggaraan WOG? Nah, di sini yang lagi marak-maraknya di sini kita ada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini penyelenggaraan WOG secara e-government menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, kita tahu Peduli Lindungi ini adalah aplikasi untuk vaksin ya. Jadi ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kemenkominfo, lalu ada Kementerian BUMN dan Kepala Satgas COVID seluruh Indonesia ya. Salah satunya untuk mewujudkan vaksinasi COVID-19 yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ada Si Cantik Cloud. Nah, di sini ini adalah aplikasi milik Kemenkominfo. Dan di sini Kemenkominfo itu berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 100 daerah. Jadi dari sini kita bisa mengakses perizinan, bermacam-macam perizinan. Di antaranya ada perizinan surat izin praktek, surat izin usaha, surat izin apotek, izin pembuangan limbah dalam satu pintu, dalam satu aplikasi, yaitu Si Cantik Cloud. Nah, ini adalah salah satu penyelenggaraan WOG juga ya, di Indonesia. Dan banyak lagi penyelenggaraan WOG yang terdapat di Indonesia. Nah, sekian tentang whole of government. Jadi kita beranjak ke materi yang ketiga, yaitu pelayanan publik. Jadi seperti yang saya jelaskan di materi yang pertama, yaitu manajemen ASN, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Nah, jadi kita harus dapat melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Nah, apakah pengertian pelayanan publik? Nah, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dari pengertian tersebut dapat kita ringkas menjadi unsur-unsur pelayanan publik. Ada 3, yaitu penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah pemerintah,
Yang kedua adalah penerima layanan, di antaranya adalah masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Dan ketiga unsur ini harus terpenuhi dengan baik agar bisa dikatakan pelayanan publik yang sesuai, gitu ya. Selain itu ada prinsip dalam pelayanan publik. Di antaranya ada 9. Yang pertama adalah partisipatif. Partisipatif ini adalah melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Lalu yang kedua adalah transparan. Jadi pelayanan publik ini harus terbuka. Masyarakat bisa mengakses seluruh informasi yang terdapat dalam pelayanan publik. Ya, yang ketiga adalah responsif, jadi harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat, tidak diskriminatif, jadi tidak membeda-bedakan antar suku, antar ras, jadi semuanya bisa mendapatkan pelayanan publik. Lalu yang kelima adalah mudah dan murah. Yang ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi dan memang sekarang di pemerintahan kita pelayanan publik tidak ditarik biaya. Jadi sudah gratis ya. Lalu ada efektif dan efisien. Jadi efektif itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu efisien itu adalah berapa waktu, berapa biaya yang kita keluarkan, berapa tenaga yang kita keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin rendah biaya, waktu, dan tujuan yang kita dan tenaga yang kita pakai, semakin efisien kita dalam mencapai tujuan. Lalu ada aksesibel, jadi bisa diakses dengan mudah ya oleh masyarakat. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan ya. Lalu berkeadilan, jadi pelayanan publik ini harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktek-praktek yang tidak sehat atau calo ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa pelayanan publik ini sangat penting bagi kita sebagai ASN? Karena ternyata pelayanan publik ini merupakan hak warga negara sebagai amanah konstitusi. Jadi sudah diatur ya Bapak Ibu di Undang-Undang Dasar 1945. Dan pelayanan publik ini diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Jadi harus dong kita melakukan pelayanan publik yang berkualitas, karena masyarakat pun ikut andil dalam pelayanan publik ini. Lalu pelayanan publik ini bertujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, dan berfungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like dan subscribe ya Bapak Ibu.